jumpa lagi dengan Kak Ida. Hari ini Kak Ida akan bercerita tentang Nita dan teman-temannya. Siapa sih Nita itu? Yuk kita simak ceritanya. Malam itu Nita sedang sibuk belajar di rumahnya karena besok ada ulangan di sekolah. Ya ampun, banyak sekali yang harus aku pelajari. Kepalaku jadi pusing. Sabar Nita, pelajari pelan-pelan. Ini susu untukmu, diminum ya. Tetapi ini banyak sekali, Bu. Nita tidak bisa belajar ini semua sekarang. Ibu selama ini kan sudah menyuruhmu untuk belajar setiap hari. Kalau saja kamu belajar setiap hari, pasti saat ulangan seperti ini kamu jadi tidak bingung lagi karena sudah bisa. Ibu, Nita kan suka main. Masa harus belajar setiap hari? Namanya sekolah, ya harus belajar dong, Nak. Sudah. Nita mau belajar. Ya sudah, Ibu keluar dulu. Susunya jangan lupa diminum ya. Iya, Bu. Terima kasih susunya. Malam makin larut, tetapi Nita masih belum juga selesai belajar. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Ibu datang lagi ke kamar Nita. Ibu melihat Nita masih saja sibuk dengan buku-bukunya. Nita, tidurlah dulu. Sudah malam. Besok kamu bisa terlambat ke sekolah. Iya, Bu, tinggal sedikit lagi. Masih ada pelajaran yang belum Nita baca. Tapi kalau tidurmu terlalu malam, bisa-bisa besok kamu bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Tidurlah dulu saja. Besok pagi belajar lagi. Nita takut. Besok tidak sempat belajar loh, Bu. 5 menit lagi saja ya. 5 menit lagi Nita tidur. Ya sudah. 5 menit lagi ya. Iya, Bu. 5 menit kemudian Nita menutup bukunya lalu naik ke tempat tidur. Sebenarnya dia belum selesai belajar, tetapi dia sudah sangat mengantuk. Matanya tidak bisa dibuka lagi. Akhirnya ia pun tertidur dengan pulas. Keesokan harinya Nita bangun dengan tergopoh-gopoh. Wah, ternyata dia bangun kesiangan. Aduh, aku terlambat bangun. Wah, aku harus cepat-cepat mandi dan sarapan. Ibu, sebentar lagi Nita mau makan. Setelah selesai mandi dan sarapan, Nita pun segera berangkat ke sekolah. Untungnya, Nita bisa sampai di sekolah tepat waktu. Ia tidak terlambat, namun ia tampak masih mengantuk. Nita mengerjakan ulangan dengan mata yang sedikit tertutup. Beberapa kali ia terlihat menguap sampai matanya berair. Untung saja Nita masih bisa menjawab semua soalnya sampai selesai. Walaupun ada beberapa yang dijawab dengan ragu-ragu. Bu guru memeriksa ulangan pada hari itu juga. Tak lama kemudian hasil ulangan pun dibagikan. Sudah capek-capek belajar sampai malam, tetapi tidak dapat nilai 100. Hai Nita,
kenapa? Kok terlihat sedih? Ini Gita, nilaiku hanya 75. Padahal aku sudah belajar sampai malam sekali. Nilai kamu berapa, Gita? Punyaku dapat nilai 100. Hebat kamu, Gita. Pasti semalam kamu belajar sampai pagi ya? Tidak, Nita. Tidak mungkin aku belajar sampai pagi. Karena pasti akan mengantuk sekali. Lalu, bagaimana kamu bisa dapat nilai bagus? Pelajarannya kan susah. Setiap hari, aku selalu belajar sedikit demi sedikit. Dengan begitu, aku jadi lebih mudah memahami pelajarannya, Nit. Saat ulangan, aku juga jadi tidak terlalu susah belajarnya. Karena aku sudah belajar pelajarannya. Oh, begitu. Aku kira belajar tiap hari itu tidak perlu. Yang penting saat ulangan kita belajar kan? Kalau hanya belajar saat ulangan, waktunya tidak cukup, Nit. Lihat, kamu harus belajar sampai malam kan? Itu pun belum semua selesai kamu pelajari. Iya ya, betul sih. Nah, itu dia. Kalau kamu mau dapat nilai 100, kamu harus giat belajar setiap hari. Kalau ada pelajaran yang tidak dimengerti, kamu bisa tanyakan kepada bu guru atau kepadaku. Aku siap membantumu. Terima kasih, Gita. Aku jadi lebih semangat belajar. Nanti aku coba untuk belajar setiap hari. Supaya saat ada ulangan, aku jadi lebih siap lagi deh. Sama-sama, Nit. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Ayo. Nah, adik-adik, begitulah cerita Nita, si anak yang malas, yang tidak mau rajin belajar. Dia hanya mau belajar saat ulangan saja. Apakah adik-adik seperti itu juga? Tidak boleh ya. Jangan meniru kebiasaan Nita yang malas. Sebaliknya, tirulah kebiasaan si Gita. Kita harus giat belajar setiap hari. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah dalam menghadapi ulangan nanti. Selain itu, giat belajar juga dapat membuat kita menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Sampai jumpa di cerita boneka selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Dadah.